di tengah kecemasan, perseteruan, kebimbangan, duka cita, segala persoalan hidup kita, kita memiliki jalan yang benar, yakni jalan Allah, yang adalah kasih yang hadir dalam diri Yesus. Semoga keselamatan terjadi bagi kita hanya karena Yesus sendiri yang mencintai kita, menuntun kita, dan membawa kita kepada keselamatan. Berkat Tuhan menyertai, menuntun dan menguatkan kita bersama. Teguhkanlah langkahku seturut janji-Mu, dan janganlah suatu kejahatan pun menguasai aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari mengawali Ekaristi yang penuh rahmat ini. Terlebih dahulu kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam masa Prapaskah ini, kami Kau bimbing dan Kau ajar dengan sabda-Mu. Semoga dengan berpantang kami berbakti kepada-Mu dengan sepenuh hati dan dalam doa bersatu dengan umat-Mu, demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, 'Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi.' Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan, Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya,
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius bab 5 ayat 17. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah pengajaran di hadapan ribuan orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka, bagaimana cara hidup yang selaras dengan jalan Tuhan untuk selamat. Dan salah satu pengajaran yang diwartakan Tuhan Yesus adalah bagaimana Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya dengan hukum Allah. Hukum Allah adalah tata cara yang diberikan Allah kepada manusia agar hidup manusia memiliki arah di tengah banyak pilihan jalan hidup. Maka dalam firman-Nya, pengajarannya Yesus mengajarkan bahwa hukum Taurat dan kitab nabi-nabi adalah baik adanya untuk membawa orang selamat. Dan Yesus datang bukan untuk membuang hukum Taurat dan kitab nabi-nabi itu. Akan tetapi Yesus hadir untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai keselamatan itu, yakni hukum kasih. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hukum Allah yang diberikan melalui Taurat maupun kitab nabi-nabi tadi menjadi sempurna, menjadi jalan keselamatan dengan hadirnya Allah sendiri yang menjadi hukum kasih itu, karena dengan kehadiran Yesus ke tengah dunia, maka salib Kristus, sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus menjadi hukum Allah yang menyelamatkan, yakni kasih yang tanpa batas. Kasih Allah yang tanpa batas yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui Yesus Putranya menjadi hukum yang menyelamatkan dunia. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga di tengah berbagai macam kecemasan, ketakutan, pilihan yang ada di depan kita setiap hari harus mengambil pilihan-pilihan hidup. Semoga kita tidak kehilangan hukum Allah. Karena hukum Allah yang akhirnya menjadi nyata dengan hadirnya hukum kasih Kristus menjadi jalan pilihan kita di tengah kecemasan, perseteruan, kebimbangan, duka cita, segala persoalan hidup kita memiliki jalan yang benar, yakni jalan Allah, yang adalah kasih yang
hadir dalam diri Yesus. Semoga keselamatan terjadi bagi kita hanya karena Yesus sendiri yang mencintai kita, menuntun kita, dan membawa kita kepada keselamatan. Berkat Tuhan menyertai, menuntun dan menguatkan kita bersama. Amin. Tuhan, Engkau menunjukkan jalan kehidupan kepadaku, dan hadirat-Mu menggembirakan daku. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, semoga santapan suci ini menguduskan kami, sehingga layak menikmati janji-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, dimanapun saudara sekalian saat ini berada, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.